Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berbuka puasa untuk Anda saat ini. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti biasa kami akan membahas satu diskusi khusus untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam ini karena Lebaran sebentar lagi. 10 hari ya. Itu dia. Tapi ternyata masih saja ada begitu ya para ormas yang udah memanfaatkan makna keberkahan dalam berbagi di bulan Ramadan ini dengan kemudian mengutip sejumlah uang kepada para pengusaha dan bahkan disertai dengan ancaman. Ada pula kemudian kasus yang tak memberi uang THR kepada para ormas. Ini kemudian disegel pabrik ya. Kita akan bahas hal ini. Apakah ini kemudian harus kita normalisasi permintaan sejumlah uang dalam bentuk THR dari sejumlah ormas yang kemudian memintai uang kepada sejumlah pengusaha ini dan bagaimana kemudian pemerintah harus bersikap. Kami akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Segaf. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, tidak hanya itu, seperti biasa kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, rekomendasi Anda untuk berbuka puasa. Nanti akan ada dari Jakarta dan juga Bandung. Selain itu kami juga akan mengupdate informasi berkaitan dengan kecelakaan bus rombongan umroh yang membawa jemaah umroh asal Bojonegoro, Indonesia di Wadi Kudat, Arab Saudi. Hal tersebut akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Ya, kalau Anda saat ini sedang menikmati menu berbuka puasa ya. Sambil nonton Hakim ya. Sambil nonton Apa Kabar Indonesia Malam, kalau kita kan nggak bisa ya sambil Itu siaran. dia. Kalau kita sajikan saja rekomendasi untuk Anda. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh. Lamongan gitu ya. Nah, itu tadi dari Matraman, Jakarta. Pemirsa, kita akan bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Cepi Kurnia di sana. Selamat malam Cepi, Anda berbuka. Ada rekan kami Nadila Saleh dari Jakarta. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan diskusi utama kita. Bagaimana ini kemudian di masa Ramadan ini justru sejumlah ormas berkedok proposal dan juga sosial kontrol ini meminta sejumlah uang kepada para pengusaha. Haruskah hal ini kemudian dinormalisasi dan apakah ada tindakan hukum terkait dengan hal ini? Kami akan bahas tuntas bersama dengan saya Maria Segaf. Usai jeda sesaat lagi. Juga sudah menindak salah satu dari kasus tersebut. Kita lihat tidak hanya berupa ancaman yang tadi kami tampilkan saja, tapi juga ada kemudian mereka para ormas yang kemudian berkedok meminta THR dengan kita tahu itu adalah bentuknya adalah pungli. Mereka bahkan juga kemudian menyegel sejumlah pabrik kelapa sawit. Nah, ini bagaimana kemudian hal ini bisa diantisipasi oleh pemerintah kita, bahkan juga kemudian oleh para pengusaha. Haruskah kemudian hal ini dinormalisasi atas nama THR meskipun sebenarnya ini adalah bentuk pungli yang kemudian dilakukan oleh sejumlah ormas atau organisasi masyarakat. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia. Hadir bersama dengan kami pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus Radensyah. Selamat malam Pak. Aturan yang kurang tegas atau seperti apa? Kita tahan dulu Pak Trubus ya. Karena juga sudah bergabung bersama kami ada Pak Sutrisno Iwantono, ini merupakan Ketua Kebijakan Publik dari Apindo. Selamat malam Pak Sutrisno. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana suara para pengusaha. Betulkah hal ini marak terjadi Pak jelang Lebaran? Ya, saya kira meresahkan bagi para pengusaha saja, tapi dampaknya luar biasa kepada perekonomian kita, bahkan investasi kita. Jadi tidak nyaman dan juga tidak aman, Mas Arigo. Baik, terima kasih Mbak Maria. Yang pertama tentu Sudah sampaikan menginstruksikan untuk menindak tegas berbagai pungli atas nama THR. Siapapun. Untuk siapapun. Tidak Pertanyaannya ada yang begini, kebal Pak Hariko. Pertanyaan adalah kemudian bagaimana peran pemerintah selama ini, karena ini tidak terjadi pada saat ini saja, terhadap organisasi masyarakat. Mungkin nanti Pak Trubus juga bisa menjelaskan soal hal ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini merupakan tindakan yang cukup serius mereka para ormas, kita bisa sebut oknum begitu ya. Mereka ini bahkan dengan beraninya, dengan jagoannya begitu ya, minta bahkan mengancam para pengusaha atas nama THR. Mengapa mereka begitu berani, Pak Trubus? Pak Sutrisno, tadi Anda mungkin mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Trubus. Ini karena memang para pengusahanya yang sudah memang menormalisasi hal ini, hal semacam ini yang kemudian sudah terjadi beberapa waktu lamanya gitu ya. Kemudian para pengusaha yang memang dengan sukarela memberikan dengan alasan memberi rasa aman bagi lingkungan sekitar begitu. Betul demikian Pak Sutrisno? ya kalau itu sukarela. Berikan mereka THR. Iya, karena awalnya kan kebiasaan untuk memberi. Cuman persoalannya sekarang kalau mau. Para pengusaha, karena di lapangan seperti Anda sampaikan tadi, justru bentrokan itu terjadi antara ormas dan masyarakat di sekitarnya. Dijawabnya sesaat lagi Pak Arigo. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
saja, tapi juga masyarakat sekitar yang berpotensi bentrok dengan sejumlah ormas tersebut. Tadi yang menarik, Mas Hariko, disampaikan oleh Pak Trubus adalah ini tidak hanya dilakukan oleh para ormas yang sipil saja, tapi juga ternyata ada pula mereka yang kemudian juga meminta apa ya sebetulnya pungli atas nama THR, tapi juga ternyata aparat begitu, Mas Hariko. Ini yang kami cintai. Sekali lagi. Ya, tapi pertanyaannya begini, kalau tadi sampaikan TNI, Polri siap menindak tegas hal ini, artinya harus ada laporan. Tapi nampaknya para pengusaha kita takut melapor, begitu Pak, takut melaporkan aksi-aksi semacam ini kepada aparat penegak hukum. Pak Sutrisno. Ya nggak takut. Kenapa mesti takut? Kita ya lapor aja, tapi seringkali laporan itu tidak mendapatkan respon. Iya, memang saya melihat gini, karena kan kalau Pak Prabowo di situ. Mumpung ada Mas Hariko di sini, Mas. Luar biasa. Itu dia. Dampaknya mungkin bisa luar memberikan juga himbauan begitu ya kepada para pengusaha menghitung hari ini sekitar 9 hingga 10 hari lagi menjelang Lebaran untuk kemudian tegas begitu. Jangan diberi kalau ada hal-hal semacam ini. Silakan Iya. Mas Hariko. Ya. Sekarang tidak perlu menunggu ulang tahun. Oh, oke. Kabar bahagia itu. Terima kasih Mas Hariko. Terakhir mungkin Pak Sutrisno, ada yang ingin disampaikan mumpung ada perwakilan dari kantor komunikasi Presiden di sini. Silakan Pak Sutrisno. Ya itu sudah benar tadi yang disampaikan bahwa Kan secara jelas karena sayang sekali wamen investasi kita pun juga geram melihat berbagai aksi ini karena itu tadi mengancam perekonomian bahkan hingga investasi yang justru harusnya memajukan Indonesia. Terima kasih banyak Mas Hariko, Pak Trubus terima kasih waktunya bersama kami. Pak Sutrisno terima kasih banyak telah bergabung bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam. Saat lagi pemirsa Anda dapat kemudian menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi untuk Anda di mana ada sebuah bus antar kota antar provinsi yang terbakar di ruas tol Semarang. Tiara. Ataupun juga kondisi di mana Australia ini gilas Indonesia dengan skor 5-1 di bawah besutan Patrick Kluivert. Kita akan bahas selengkapnya pemirsa usai jeda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar di ruas tol Semarang Batang kilometer 419. Ya, puluhan kita ke informasi berikutnya pemirsa di mana bus yang membawa ya, Australia ini menggilas Indonesia ya dengan skor 5-1 di bawah besutan Patrick Kluivert yang kemudian kita ketahui bahwa kondisi ini kemudian membuat para supporter ini banyak yang membandingkan besutan antara Coach Sinteyong dan juga timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan skor 5-1 tersebut dan seperti apa kemudian peluang dari Indonesia? Kita akan langsung bahas pemirsa di dialog Apa Kabar Indonesia Malam hari ini bersama dengan sejumlah Budi Setiawan yang merupakan pengamat sepak bola. Bung Budi, sehat? Patrick Kluivert, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kemudian ini game plan yang diciptakan atau yang sudah dirancang oleh Patrick Kluivert ini tidak berjalan dengan baik, Bung? Ya. Tidak bisa berbuat banyak juga begitu, Bung. Ya, memang dalam kan karena memang sudah seperti itu hasilnya, peluang untuk Indonesia ke depannya ini besar. seperti Masih apa ada, begitu? masih ada. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya usai jeda berikut ini pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Bung Budi kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini peluang ke depannya akan seperti apa untuk setidaknya tetap bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? ya tentunya memberikan tekanan dalam pertandingan tanggal. Lalu kalau kita lihat, kita dengar sama-sama tadi yang terdekat adalah tanggal 25 ini harus menang melawan Bahrain begitu ya. Apa yang harus setidaknya diperbaiki penting untuk Bung Budi? Ini kita lolos nggak kira-kira ke Piala Dunia dengan kondisi seperti ini ya, dengan perolehan yang kita lihat sama-sama kemarin? Loh, targetnya PSSI Banyak step ya ke depannya, tapi nampaknya optimis juga kok dengan situasi saat ini. Optimis lawan Bahrain. Oke. Ini timnas mendapat hasil yang terbaik dan bisa lolos tentunya ya, harapan kita sama-sama di Piala Dunia 2026 setidaknya nanti kita akan beri dukungan sebaik mungkin untuk timnas. Terima kasih banyak Bang Lalumara dan juga pedagang pasar Jamaah Purwakarta ini menangis histeris ketika kemudian ini mereka jatuh begitu ya, pingsan dan mereka sedih lantaran kios dagangannya ini ludes terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto memasuki agenda pembacaan. Polisi menangkap seorang anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga meminta THR ke sebuah perusahaan. Ya pemirsa, puluhan pedagang pasar Jumuah di Purwakarta ini menangis histeris hingga jatuh pingsan. Mereka
Kita akan perbarui informasinya pemirsa dengan rekan kami Agung Prasetyo yang sudah berada di lokasi kejadian. Selamat malam Agung, seperti apa kemudian situasi saat ini pasca terjadinya kebakaran? Ya, selamat malam Tiara Maria. Kebakaran ini? Ya, memang tadi setelah proses. Apakah Anda mengetahui sudah ada komitmen atau upayakah dari pemerintah daerah untuk membantu para pedagang yang terdampak? Ya, memang hingga Langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Mirsa, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat siang menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan akan dilanjutkan dengan sidang kabinet paripurna pada Jumat sore. Pemirsa, kantor Media Tempo di Jalan Palmerah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerima paket berisi kepala babi. Ya, Komite Keselamatan Jurnalis menyebut kiriman tersebut sebagai ancaman terhadap kemerdekaan pers. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Maria Segaf. Anda jangan kemana-mana karena saat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Dwi Anggia yang akan berbincang bersama dengan Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi. Sesaat lagi untuk Anda. Kami berdua pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.